Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Untuk semua sahabat IMP, saya informasikan, insya Allah mulai nanti bulan Juli, di Basecamp IMP akan membuka pengobatan untuk meringankan yang mempunyai penyakit gangguan jiwa, asalkan bukan dari kudrat ya. Misalkan yang sakitnya itu mendadak, tiba-tiba menjadi kehilangan akal pikiran sehatnya, insya Allah di sini bisa membantu untuk meringankan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa datang langsung setiap hari Senin dan Kamis ke Basecamp IMP yang ada di alamatnya yang ada di bawah ini. Dan mulai bulan Juli, insya Allah sebulan 2 kali setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon di Basecamp IMP akan mengadakan tawasul bersama ya, tawasul berjamaah supaya kita semua berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang berdoa, semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang Khodam. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment dan channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, insya Allah di sini saya akan membahas tentang Khodam. Khodam itu beda dengan pendamping dari leluhur. Kalau Khodam itu berasal dari kata Khodim. Khodim itu artinya adalah pembantu, berarti jin pembantu manusia yang Allah ciptakan untuk bisa mendampingi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kelebihan. Nah, di sini kadang banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan antara Khodam dan juga pendamping. Kalau Khodam itu bentuknya adalah jin, tapi jinnya itu ada golongan bawah, golongan yang ketujuh ya, yang bisa diperintah oleh manusia. Kalau untuk pendamping itu bisa saja dari leluhur atau karuhun kita yang moksa. Karena kalau untuk yang wafat itu tidak bisa menjadi pendamping keturunannya. Tapi kalau untuk yang moksa insya Allah itu bisa. Berarti golongannya adalah manusia kalau untuk pendamping. Kalau Khodam itu adalah jin. Nah, di sini Khodam bisa masuk ke dalam suatu benda pusaka, yang dimana benda pusaka itu pernah dijadikan peliharaan dari para wali ataupun para raja-raja terdahulu. Di saat barang itu sudah tidak dipakai atau tidak digunakan, bisa dikatakan masih terpendam di suatu tempat. Di saat ada orang yang menemukan, itu jelas pasti akan tiba-tiba terisi benda pusaka itu dengan Khodam. Nah, Khodam itu bisa membawa kebaikan, juga bisa membawa keburukan, tergantung manusia yang memegangnya. Kalau seandainya manusia itu mempusti-pusti benda pusaka tersebut, itu jelas manusia itu akan disesatkan. Tapi kalau semua hanya karena Allah dan menjadikan benda pusaka itu untuk menjadi kenang-kenangan, Khodam itu tidak akan mengganggunya dan tidak akan menyesatkan, melainkan akan mendampingi diri kita untuk bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Khodam bisa dikatakan jin pembantu manusia, golongan jin ketujuh yang paling bawah? Karena kan untuk golongan jin yang pertama itu jelas wali jin ya, seperti Syekh Aba Yusuf, Syekh Sari Baghdad, dan yang lainnya. Dan untuk golongan jin-jin yang lainnya pun juga ada. Nah, Khodam pendamping atau pembantu manusia beda dengan Khodam yang ada di dalam Quran surat. Contoh, di dalam ayat kursi, itu kan ada Khodam ya. Khodam itu jelas jin, namanya Malik Kandias. Itu bisa dikatakan golongan jin yang ketiga. Berarti jauh kan dari 3 ke 4 ya. Berarti kita kalau ingin mempunyai Khodam pendamping, berarti kita bisa mengamalkan surat ayat kursi. Nah, itu ada cara-caranya. Contoh, kalau misalkan kita itu ingin disegani oleh banyak orang, ingin dilancarkan usaha, dengan sababiahnya kita bisa membacakan ayat kursi 21 kali setiap pada 5 waktu dan 111 kali setiap pada tahajud. Insya Allah nanti Syekh Malik Kandias akan bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat terkabul. Nah, selain dari ayat kursi ada lagi surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ada Khodamnya yang bernama Syekh Abdul Jabar. Syekh Abdul Jabar itu
sama golongannya dengan Syekh Malik Kandias, yaitu termasuk golongan jin yang tahap 3. Nah, beliau khusus untuk bisa membantu penyembuhan segala macam penyakit. Jadi kalau misalkan kita ingin bisa menyembuhkan orang dengan izin Allah, kita bisa juga membacakan sababiyahnya surat Al-Ikhlas 333 setiap 5 waktu dan 1333 setiap ba'da tahajud. Ya mungkin itu salah satunya ya di antara hodam-hodam yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Antara wali jin dan hodam itu sangat jauh berbeda dalam hal kesaktian. Kalau untuk wali jin, jelas itu menjadi kekasihnya Allah, seperti halnya waliullah ya. Nah, kalau untuk yang di bawahnya itu sama dengan golongan orang solihin, yang disebut dengan hodam kalau di bangsa jinnya. Jadi kalau untuk golongan orang solihin di manusia, kalau untuk hodam itu ada di golongan jin. Dan ternyata hodam jin, walaupun golongan tingkatan bawah, ada juga yang memang mempunyai keras gitu kan, keras sikapnya dan juga galak, yaitu namanya adalah holikul insani. Jadi kadang-kadang dia itu mempunyai keinginan seperti layaknya manusia, tetapi kalau misalkan yang mempunyai pendamping hodam tersebut, contohnya orangnya pemarah, nah hodam itu akan bisa lebih marah. Tapi kalau misalkan orangnya itu diam, pendiam, lemah lembut, jin itu bisa juga mengikuti, tetapi dengan sekali disentak atau misalkan darurat gitu ya, orang itu ada yang memarahinya, jin itu akan dengan sendirinya metik gitu kan, menggerakkan si manusia tersebut untuk bisa melawan musuhnya. Sebenarnya tidak ada salahnya berteman dengan jin, yang penting kita tidak kena tipu dayanya. Memang manusia mempunyai akal pikiran tetapi tidak punya kesaktian. Kalau jin mempunyai kesaktian tetapi tidak mempunyai akal pikiran, berarti di sini kita harus cerdas. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia ya. Berarti kita harus bisa menundukkan jin supaya tunduk kepada kita, agar jin itu bisa disuruh oleh kita, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya jelas itu tidak boleh masuk ke dalam kategori musyrik. Tapi kalau kita bisa bersahabat dan menundukkan jin tersebut, insya Allah itu tidak musyrik dan itu boleh. Karena kalau kita flashback ke belakang ya, para waliullah, kekasih-kekasihnya Allah banyak kok yang bersahabat dan berteman dengan jin, yang penting tidak kena tipu dayanya. Karena di sini kita harus menggunakan akal pikiran. Sebagai manusia yang memang diberikan akal pikiran oleh Allah, harus dipergunakan dengan baik. Kita bersahabat dengan manusia aja bisa terjerumus kalau misalkan manusianya itu masuk ke dalam lubang yang kotor. Tapi kalau misalkan kita bersahabat dengan jin, dan kemampuan jin itu bisa kita sharingkan untuk bisa membantu orang banyak, ya apa salahnya. Yang penting kita tahu tentang adab-adabnya bersahabat dengan jin seperti apa, kita tahu antara mana yang baik dan mana yang buruknya. Jadi harus ada perbedaan. Banyak ya yang bertanya, bedanya apa malaikat dengan jin? Kalau malaikat jelas tidak diberikan hawa nafsu. Kalau jin itu kan diberikan hawa nafsu, sama layaknya manusia, mempunyai keinginan. Kalau malaikat itu kan bisa dikatakan golongan suci yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai tugasnya masing-masing. Beda halnya dengan jin. Kalau jin itu nggak jauh beda dengan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia itu sama, yaitu mempunyai hawa nafsu, mempunyai keinginan, dan juga bisa beranak pinak. Beda halnya dengan malaikat. Kalau malaikat kan suci ya, jadi tidak menikah dan tidak punya keturunan. Walaupun kita mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengandung hodam, hodam itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri manusia karena ada batasannya. Nah, hodam itu lalu kemana gitu kan? Berarti hodam itu hanya mendampingi diri kita kemanapun dia ikut gitu. Jadi salah sih kalau misalkan orang bilang hodam itu masuk ke dalam diri kita. Tidak ada jin yang bisa masuk ke dalam diri manusia. Seperti orang lain yang kesurupan, orang bilang katanya itu kerasukan jin. Tidak ada. Karena yang kesurupan itu adalah biasanya awal mulanya terganggu mentalnya, depresi. Akhirnya ngaco lah kemana-mana. Nah, udah gitu masuk hal-hal negatif yang masuk ke dalam dirinya. Jadi hal negatifnya yang masuk ke dalam diri, bukan berarti jinnya. Nah, sahabat IMP, di sini kita juga bisa membedakan ya antara manusia biasa dan manusia yang didampingi oleh hodam pembantu. Yaitu
yang didampingi mempunyai ciri-ciri khusus. Khusus yang pertama itu terlihat auranya terpancar, berseri-seri, terang. Itu jelas, berarti khodamnya baik ya, positif. Nah, untuk khodamnya yang buruk, biasanya itu yang didampingi oleh khodam-khodam yang bermukim di benda pusaka. Itu kelihatan dari raut mukanya itu pasti gelap dan agak kemerah-merahan. Sebenarnya simpel sih untuk membedakan mana khodam baik, mana yang khodam buruk. Nah, kalau untuk manusia biasa yang tidak didampingi khodam, kelihatannya biasa saja. Dari segi kewibawaan pun juga tidak ada. Jadi kita melihatnya hanya biasa. Tapi kalau misalkan melihat orang yang ada khodamnya, di situ ada sedikit rasa segan. Terus gini, sahabat IMP, kan banyak ya kadang-kadang orang yang ngaku-ngaku punya khodam pendamping gitu kan, dengan jumawa, ujuk dia takabur dalam segala hal ucapannya. Nah, sebenarnya itu tong kosong nyaring bunyinya. Jadi tidak ada apa-apanya. Karena kalau misalkan orang yang mempunyai khodam baik maupun khodam buruk, itu tidak akan bisa dipakai untuk keriaan. Contoh, misalkan yang mempunyai khodam baik, itu pasti akan lebih takut dalam aturan-aturan Islam, aturan-aturan agama, dan tidak akan berani untuk ujuk riya takabur. Begitupun juga dengan yang mempunyai khodam ilmu hitam, contoh gitu kan, khodam jelek yang ada di benda pusaka, itu pun juga tidak akan jumawa, tidak akan ujuk riya takabur, karena khodam pun juga tidak mau kebuka jati dirinya. Jadi kalau misalkan orang yang ujuk riya takabur, biasanya itu akibat pemikirannya sendiri yang mengaku bahwa dirinya bisa, padahal tidak ada apa-apanya. Bagi manusia yang mempunyai khodam pendamping, itu bisa tidak selamanya didampingi kalau kitanya ingin terbebas dari khodam pendamping itu. Caranya, kita tahu contohnya nama khodam itu siapa. Berarti kita tawasulin secara adab yang baik, terus di situ kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar khodam itu lepas, tidak mendampingi lagi. Karena kita ingin fokus hidup istiqomah kalau misalkan kitanya sudah benar-benar menjalankan ibadah yang benar dan baik. Nah, di sini pun juga ya banyak orang-orang yang merasa kalau ada khodam pendamping yang buruk, hawa kita akan panas. Hawanya tuh ingin marah terus gitu kan. Karena apa? Khodamnya itu memang kurang bagus gitu ya. Tapi kalau untuk khodam yang positif, khodam yang bagus, itu akan membuat diri kita nyaman, tenang, tidak akan punya pikiran hal negatif apapun, karena di situ kita seperti sudah diriksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai kekhawatiran apapun. Jin terkenal dengan tipu dayanya. Jin pun juga terkenal dengan kelicikannya dan kepintarannya. Tetapi di sini jin akan bisa menipu daya kepada orang yang tidak iman. Jin akan bisa menyesatkan kepada orang yang lupa akan Tuhannya. Jin akan bisa menjadi musyrik kalau misalkan si orang tersebut tidak mempunyai keyakinan kepada Allah, hanya segala sesuatu atas dasar jin tersebut. Nah, itu baru musyrik. Tapi kalau misalkan kita tetap pantang keyakinan kita, teguh pendirian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya khodam atau jin pembantu, di situ kita akan bisa meringankan beban yang kita rasakan. Contoh, kita banyak masalah, kita banyak beban, tetapi dengan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Nah, di situ Allah ciptakan khodam pendamping untuk orang yang dipilihnya agar bisa meringankan bebannya atau masalahnya. Tapi kalau misalkan yang disebut musyrik, yaitu jelas jangan menyalahkan jinnya, salahkan dirinya sendiri. Apakah dia sudah benar ibadahnya? Apakah dia sudah benar dalam ucap tekad lampahnya? Jadi yang musyrik itu sebenarnya bukan kita berteman dengan jin, tetapi akhlak kita sendiri. Akhirnya masuklah setan-setan ke dalam diri kita untuk bisa menyesatkan kita. Ingat, jin dan setan beda. Jin sama makhluk Allah, jin muslim sama beribadah kepada Allah. Beda halnya dengan setan yang selalu merusak dan menyesatkan. Setan pun juga sama makhluk Allah, tetapi memang setan itu yang membangkang dan melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti jin kafir ya. Jin kafir itu ada takutnya kepada Allah. Sama halnya dengan manusia ya, makhluk manusia. Ada makhluk manusia yang baik kan takut kepada Allah. Ada juga makhluk yang memang tidak baik, tidak takut dengan apapun. Nah, jin kafir mah beda dengan manusia. Kalau manusia itu kan udah gimana nantilah. Tapi kalau jin kafir, sekafir-kafirnya jin itu, tapi akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin muslim beribadahnya itu lebih patuh daripada manusia yang beribadah kepada Allah. Karena jin itu memang
ada golongan-golongannya tersebut ya, seperti yang disebut tadi golongan wali jin. Nah, di situ setiap wali jin mempunyai umatnya masing-masing atau pengikutnya masing-masing gitu, dan diajarkan selalu tegas untuk bisa beribadah dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kalau manusia itu masih karena punya akal pikiran ya, akhirnya masih kena awah gingsir gitu. Kadang galau, labil dalam segi ibadah. Dalam keterangan surat Al-Jin dan dalam keterangan kitab Jin Islamul Hisab, bahwa makhluk jin itu ada beberapa yang menjadi kekasihnya Allah, yang mendapat gelar wali jin. Salah satunya adalah Syekh Aba Yusuf, Syekh As'ari Baghdad, Syekh Munafik, namanya itu Munafiki Al-Irsyan. Nah, beliau adalah 3 di antaranya yang menjadi kekasih Allah. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kekasih-kekasihnya. Jikalau umat manusia mendapatkan kesulitan dalam berbagai hal, bisa menawasuli 3 di antaranya yang mendapat gelar wali jin untuk bisa meringankan beban dan masalahnya si manusia-manusia itu. Yang jelas, orang yang bisa dibantu oleh jin muslim yang taat beribadah kepada Allah, itu jelas orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keimanan yang sangat tinggi. Bisikan jin dan bisikan setan itu beda. Kalau untuk bisikan setan, biasanya membuat diri kita akan mendekati ke dalam kemaksiatan. Tetapi kalau untuk bisikan jin, itu tidak akan pernah membawa manusia itu ke dalam kemaksiatan, paling juga ke dalam gibah. Kalau gibah itu jin kafir ya memang senangnya gibah, tapi kalau setan memang senangnya maksiat. Jadi ada bedanya. Kalau misalkan kita tiba-tiba ingin bermaksiat, berarti itu mendapat bisikan dari setan. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba lagi diam aja gitu kan, contoh lagi berpuasa, tapi tiba-tiba ingin ngomongin orang dan ngomongin orangnya itu tidak sesuai dengan fakta, berarti itu jin kafir. Dan di sini perlu semua ketahui bahwa yang namanya bisikan itu tidak masuk ke dalam telinga kanan atau telinga kiri, tapi bisikan jin dan bisikan setan itu masuk ke dalam hati kita. Jadi lebih ke dorongan. Makanya kan kadang kita lagi bener nih ibadah, tiba-tiba pengen maksiat gitu kan. Itu jelas ibadah kita berarti ada yang kurang, ada yang salah di mana nih? Apakah dari sholatnya kita kurang fokus? Apakah dari zikirnya kita kurang fokus? Atau di saat sholat masih memikirkan hal-hal lain? Berarti di situ setan yang mendorong kita, membisikkan ke dalam hati kita agar kita melakukan kemaksiatan. Kalau untuk jin kafir sebenarnya tidak mengganggu dalam orang yang sedang beribadah. Jin kafir itu lebih ke dalam, contoh misalkan kita punya benda pusaka gitu kan, seperti tadi saya sebutkan ada hodam lah yang masuk dan mukim di dalam benda pusaka tersebut. Nah itu biasanya yang masuk ke sana itu kebanyakannya golongan jin kafir, tapi golongan jin putih juga ada ya, jin muslim. Cuman ya tidak sebanyak jin kafir, karena kalau jin muslim yang disebut dengan hodam pendamping itu yang bisa mendampingi kita kemanapun kita pergi, dan di situ akan membantu kesulitan kita. Birahi bangsa jin dan birahi manusia itu tidak ada bedanya, sama. Seperti bangsa jin menikah, mempunyai keturunan. Bangsa manusia pun juga sama, menikah dan mempunyai keturunan. Bedanya, kalau manusia menikah dengan manusia lagi, itu akan mendapatkan anak yang memang murni asli manusia, dan kadang bisa diberikan kelebihan oleh Allah, kadang pun tidak, tergantung Allah memilihnya. Semua atas kehendak Allah. Kalau untuk pernikahan jin dan jin, itu biasanya anaknya itu diberikan kesaktian, karena memang sudah menjadi kodratnya jin memiliki kesaktian. Dan manusia itu sudah dikodratkan oleh Allah mempunyai akal pikiran. Nah, akal pikiran itu yang harus kita kelola, yang harus kita bina supaya kita selalu berpikiran jernih dan positive thinking kepada hal apapun. Karena kalau bisa dikatakan jin itu bodoh. Kenapa disebut bodoh? Itu jelas ada ya di dalam kitab yang tadi saya sebutkan, bahwa jin itu kan tidak diberikan akal pikiran. Maka dari itu jin itu akan gampang lebih percaya kepada omongan manusia daripada manusia percaya dengan omongannya jin. Kadang orang kebalik-balik sih kalau misalkan bilang bahwa berteman dengan jin itu nanti akan disesatkan. Ya jelas akan disesatkan kalau manusianya sendiri itu sesat gitu kan. Tapi kalau misalkan kitanya iman takwa kepada Allah, jin pun juga tidak akan bisa berani untuk menyesatkan manusia. Karena
semua makhluk Allah, jin makhluk Allah, manusia makhluk Allah. Sebenarnya itu saling menghormati dan saling menghargai. Di manusia banyak orang jahatnya, orang baiknya juga banyak. Di bangsa golongan jin juga sama, banyak jin baik, banyak jin jahat. Jadi sebenarnya imbang sih antara bangsa jin dan bangsa manusia. Yang beda itu adalah bangsa malaikat. Dan kadang di sini kita bingung dengan apa yang pernah kita lihat yang tersurat ya. Dan di sini pun juga kadang kita bingung dengan apa yang tersirat. Seperti yang tersurat itu yang terlihat dengan mata lahir kita. Bangsa manusia kadang kalau misalkan udah kehilangan akal pikirannya, itu nekat. Ayah bisa memperkosa anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya bisa membunuh orang tuanya. Kadang sebaliknya. Di bangsa jin itu tidak ada yang bisa mencelakakan satu sama lain. Karena di bangsa jin itu digunakan antara kodim ala kodim, hudus ala hudusnya. Tapi kalau di manusia ini jarang. Bisa dikatakan hanya golongan-golongan orang solihin saja yang bisa menggunakan kodim ala kodim dan hudus ala hudus. Di bangsa jin, mau jin kafir, mau jin muslim, tidak ada yang bisa mencelakai satu sama lain. Beda halnya dengan manusia yang misalkan udah kehilangan akal pikirannya, udah marah, nekat melakukan segala macam cara. Nah, sahabat IMP, jadi yang disebut dengan musyrik itu kita menduakan Allah. Tetapi kalau kita saling berteman, saling bersahabat dengan makhluknya Allah, tidak ada kata musyrik. Namanya juga berteman, namanya juga bersahabat. Orang yang bilang bahwa manusia berteman dengan jin itu musyrik, berarti belum pernah mengenal jin seperti apa. Kalau manusia itu pernah mengenal jin, insya Allah akan bisa lebih meningkatkan keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang memponis seperti itu biasanya itu adalah orang yang kehilangan akal dan pikirannya, hanya bisa membaca yang tersurat tetapi tidak bisa menguasai yang tersirat. Sedangkan kita harus melihat ke belakang ya, bahwa Nabi Muhammad SAW pun juga tersirat dalam segi hal Sidratul Muntaha dan Isra Mi'raj. Kalau misalkan dipikir secara logika memang tidak masuk akal. Apakah ada di dalam yang tersurat? Tidak ada. Tetapi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang Allah berikan kepada orang itu tidak memandang orang itu baik atau buruk di mata lahir, tidak memandang orang itu berdosa atau tidak. Yang jelas Allah lebih mengetahui segalanya karena hanya Allah lah yang menilai kepada seluruh umatnya mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang pantas dianugerahi dan mana yang tidak. Nah, banyak sekali orang yang pintar kebelinger ya, bisa dikatakan seperti yang iya pintar gitu kan, tetapi masih suka menghujat orang. Nah, itu tidak boleh, apalagi mempunyai gelar. Nah, gelarnya mau dikemanakan? Mungkin bisa bangga dengan gelarnya di hadapan orang banyak, tetapi tidak di mata Allah. Yang jelas semua manusia dan jin diberikan kelebihan dan juga diberikan kekurangannya. Di antara kelebihannya, kita harus bisa menjadikan kelebihan itu bermanfaat untuk orang banyak. Nah, di kekurangannya, kita harus bisa menutupi kekurangan itu dengan apa? Dengan kebaikan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sahabat IMP, jadi di sini dengan makhluk apapun, kita harus saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Adab diutamakan, itu yang nomor satu. Kita dengan bangsa jin itu sama, semua makhluk Allah. Jangan pernah kita memandang jelek kepada makhluk Allah. Jin pun juga diciptakan oleh Allah. Kalau misalkan manusia memandang jelek kepada jin, berarti itu sama dengan tidak menghargai ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Nah, sahabat IMP, saya pamit undur diri. Insya Allah ke depannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.